kira pemerintah menganut kebijakan gak apa-apa investasi masuk apapun. Apapun investasi itu bisa masuk asalkan memang ya sudah, lu berinvestasi di Indonesia, lu mau berbuat merusak lingkungan apapun ya silakan aja gitu. Satu, karena kalau kita lihat dampak dari nikel ini ternyata sangat negatif terhadap lingkungan. Oke, kembali lagi di podcast Kacamata Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mas Nayoluda. Beliau ini adalah Director of Digital Economy and Researcher dari Center for Economic and Law Studies atau yang biasa disingkat CELIOS. Oke Mas, apa kabar Mas? Jadi Mas. Alhamdulillah baik Mas. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar hilirisasi nih Mas. Kita tarik ke beberapa waktu lalu di debat capres sering banget disebuti oleh salah satu paslon ini hilirisasi, dan yang terutama itu akhirnya muncul berita atau isu yang kuat itu terkait nikel nih. Gimana sih Mas pandangan Mas sebagai periset dari CELIOS ini melihat industri nikel ini nih Mas? Iya, yang pasti sih tentang hilirisasi nikel ini kan memang berkembang di beberapa tahun terakhir gitu kan. Terutama kalau kita lihat ini juga berkembang seiring dengan berkembangnya kendaraan listrik gitu kan. Dimana salah satu komponen dari kendaraan listrik itu kan dia memerlukan nikel untuk baterainya. Nah, makanya ini beberapa tahun terakhir nampaknya pemerintah ini sangat concern sekali gitu kan dengan untuk membangun nikel yang memang di Indonesia itu jumlahnya banyak untuk biji nikelnya gitu kan. Nah, makanya pemerintah membangun satu program atau satu kebijakan yang dia fokus untuk memberikan nilai tambah sehingga ekspor itu dari biji nikel menjadi barang setengah jadi gitu kan, ferronikel ataupun NPI-nya gitu. Nah, tapi masalahnya adalah seiring dengan berkembangnya industri gitu kan, kita melihat bahwa hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah itu sudah salah arah gitu kan. Salah arahnya seperti apa? Nah, kalau kita lihat data dari Pak Faisal Basri ya, kalau saya mengutip dari Pak Faisal Basri, itu memang keuntungan yang didapatkan oleh pemerintah, yang didapatkan oleh ekonomi Indonesia itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan yang notabene dia dari asing, terutama dari Cina. Kebanyakan mungkin dari Cina gitu ya. Nah, keuntungannya apa gitu kan dari nikel ini yang diolah menjadi satu barang yang bernilai tambah gitu kan. Nah, memang dari sisi ekspor kita mengalami kenaikan yang cukup pesat gitu kan. Ekspor kita memang Pak Jokowi juga selalu menyampaikan ekspor kita naik berkali-kali lipat untuk nikel yang tadinya biji nikel yang dia harganya rendah menjadi satu komoditas setengah jadi yang dia nilainya tambah tinggi gitu. Nah, tapi ekspor ini kan sebenarnya kan tidak masuk juga ke dalam kantong-kantong ataupun ke dalam masyarakat dan ekonomi Indonesia secara umum gitu. Nah, ini yang CELIOS kerjakan, bahwa ini ada kok ternyata di sini juga ada sebenarnya permasalahan di mana hilirisasi nikel tidak mempunyai multiplier efek yang besar terhadap ekonomi kita. Nah, salah satunya gini, kalau kita lihat ya, memang di satu sisi pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi yang ada nikelnya itu tinggi gitu. Nah, tapi masalahnya adalah siapa yang menikmati pertumbuhan itu. Memang kalau kita hitung untuk nilai tambahnya, produksinya semakin banyak gitu kan. Tapi secara relative value itu larinya bukan ke masyarakat provinsi itu, tapi larinya adalah ke perusahaan-perusahaan yang ada di Cina sana. Karena kalau kita lihat sebenarnya dengan mereka mendirikan smelter
terus kemudian mereka melarang ekspor, artinya adalah pasokan di dalam negeri itu sangat banyak. Ketika pasokan itu sangat banyak, otomatis sebenarnya harga itu akan turun. Siapa yang menikmati harga dari biji nikel ini? Smelter-smelter itu lagi gitu kan. Smelter itu dia menikmati harga biji nikel yang sangat rendah gitu. Kamu boleh tahu nggak sih Mas, profesi mana aja nih yang tadi kayak Mas sebutkan ini, yang sebenarnya tidak merasakan dampak langsung dari proses hilirisasi nikel ini? Dan apa emang daerah-daerah itu udah menjadi penghasil nikel yang lama, atau emang bener-bener daerah itu nggak bisa sama sekali menikmati hasil dari hilirisasi itu, Mas, proses itu sendiri? Ada 3 daerah yang kita kaji gitu kan. Ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, sama Maluku Utara. Nah, dari ketiga itu kalau bisa dikatakan bisa untuk menikmati hasil dari hilirisasi nikel, itu bisa. Tapi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu tidak tepat sasaran. Nah, kalau kita lihat contohnya yang di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita lihat memang di situ pertumbuhan ekonominya bagus. Tapi satu sisi ternyata kemiskinannya dan masih menjadi salah satu daerah yang memang termiskin di Indonesia. Nah, artinya apa? Artinya adalah memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang dihasilkan oleh hilirisasi nikel itu tidak mendatangkan multiplier effect, tidak mendatangkan trickle down effect kepada masyarakat di situ. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Mas ya, di beberapa daerah penghasil nikel smelter itu, ternyata kalau kita urutin memang masih banyak WNA yang jadi pekerja di sana, satu. Terus kemudian tidak juga dibangun untuk pendidikannya. Memang sudah dibangun untuk beberapa politeknik itu di beberapa daerah tersebut. Tapi memang pembangunannya baru 1 atau 2 tahun belakangan. Nah, makanya memang pekerja-pekerja yang ada di 3 daerah tersebut diambil dari luar daerah itu. Artinya adalah uang yang dihasilkan larinya bukan ke daerah Morowali, nggak ke daerah Maluku Utara dan sebagainya, tapi larinya adalah keluar pulau tersebut gitu, bahkan ke luar negeri, ke Cina. Dan ini yang kita sebut sebagai salah arah. Dan pemerintah pun ternyata tidak mendapatkan penerimaan negara dari situ karena ada relaksasi pajak sekitar 20 tahun untuk bebas pajak untuk smelter-smelter pengolahan nikel. Jadi apa bisa dibilang ini Mas, pemerintah benar-benar memprioritaskan nikel ini terkait kebijakannya ini, atau emang hanya apa ya, hanya kebijakan berkedok untuk mencari keuntungan industri atau untuk ke korporasi terkait, Mas? Jadi gini Mas Hamzan, jadi memang pemerintah ini kan nampaknya kan tidak ingin malu gitu ya, satu sama tidak ingin malu. Terus kemudian mereka pasti ketika keinginan sangat kuat, mereka memaksakan kehendak, memaksakan kebijakan apapun untuk bisa meningkatkan ya satu bisnis. Contohnya kalau kita lihat selain dari nikel adalah mobil listrik. Mobil listrik ini kan ada kebijakan diskon kan untuk kendaraan listrik kan. Ada kebijakan diskon yang dulu awalnya itu hanya orang-orang yang dia menengah ke bawah mendapatkan KUR sebagai PKH yang dia bisa mendapatkan diskon untuk motor listrik, ya kan. Tapi itu pun nggak tepat sasaran kan akhirnya kan, karena ya bayangin orang miskin itu disuruh untuk beli motor seharga 8 juta, seharga 11 juta gitu kan. Mereka mana mau gitu kan. Mereka sudah untung punya motor butut gitu kan di rumahnya, mereka nggak akan ganti gitu, mereka nggak akan switching gitu. Nah, akhirnya pemerintah memaksakan ini harus ada nih pembelian untuk kendaraan bermotor untuk semua lapisan masyarakat. Akhirnya di tahun 2023 kebijakannya diubah, setiap orang yang ber-NIK atau ber-KTP itu bisa mendapatkan diskon subsidi untuk kendaraan bermotor. Untuk motor roda 2 itu dia 7 juta, untuk motor kendaraan beroda 4 itu sekitar 60 juta sampai ya 10% dari harga jualnya. Itu sangat tinggi sekali Mas.
Jadi memang itu kebijakan yang dipaksakan gitu. Padahal ya kita tahu semua kan bahwa yang dibutuhkan masyarakat ini adalah harga yang lebih murah, BBM yang murah dan sebagainya agar bisa istilahnya meningkatkan daya beli gitu kan. Tapi kalau misalkan subsidi-subsidi tersebut itu digalakan, ya memang ada kepentingan korporasi di situ. Nah, sama juga dengan nikel sebenarnya. Nikel ini kan terlalu dipaksakan untuk bisa smelter dan sebagainya tanpa mengetahui bahwa ada loh produsen-produsen biji nikel yang dia tidak dapat mengekspor. Akhirnya dia bermain di pasar domestik. Pasar domestik harganya hancur gara-gara supply-nya terlalu banyak, tidak boleh diekspor keluar gitu. Nah, akhirnya barang di dalam negeri itu melimpah, harga itu turun. Yang dirugikan siapa? Iya, pemain-pemain itu sendiri. Yang dirugikan adalah produsen-produsen biji nikel. Yang diuntungkan siapa? Smelter. Sedangkan smelter ini yang saya kira 90% lebih itu milik perusahaan dari Cina gitu. Kita dari tadi juga bahas, Mas, kita dengar kan salah satunya ini salah arah pemerintahnya ini. Lalu apakah pemerintah ini juga nggak memperhatikan dampak lingkungan dari proses hilirisasi yang akan terus berlangsungnya, Mas? Karena kan bagaimanapun juga isu terkait green economy ini juga ternyata di publik menjadi perhatian khusus juga gitu. Saya kira pemerintah menganut kebijakan gak apa-apa investasi masuk apapun. Apapun investasi itu bisa masuk asalkan memang ya sudah, lu berinvestasi di Indonesia, lu mau berbuat merusak lingkungan apapun ya silakan aja gitu. Satu, karena kalau kita lihat dampak dari nikel ini ternyata sangat negatif terhadap lingkungan. Pertama, kita melihat dari sisi alih guna lahan. Dari pertanian itu dia dialihfungsikan ke pabrik, bahkan bukan cuma pabrik pengolahan nikel aja, tapi PLTU dan sebagainya. Nah, PLTU-nya pun itu dibangun bukan yang dengan energi baru terbarukan, bukan energi bersih, tapi masih menggunakan batu bara. Pun juga dengan pengolahan nikel yang dia masih menggunakan tenaga uap mesinnya. Nah, artinya apa? Artinya adalah memang di sini tidak masalah asal lu bisa bangun smelter, lu mau menggunakan batu bara, menggunakan energi yang kotor, dan silakan. Tapi asalkan lu mau bangun smelter gitu. Ini yang saya lihat dari pemerintah gitu kan. Karena kalau kita lihat tidak ada sama sekali transparansi untuk membuka informasi mengenai dia mau bangun apa nih. Energinya menggunakan energi apa dan sebagainya. Nah, itu baru kasus di smelter nikel. Nah, yang lucu lagi adalah yang di Kalimantan Utara, bahwa di situ sudah tertera kawasan industri hijau Indonesia. Industri hijau ya. Tapi coba menggunakan PLT-nya, pembangkit listriknya tenaga uap batu bara, dan itu aneh banget. Industri hijau menggunakan pembangkit listrik itu menggunakan PLTU uap batu bara. Itu kan aneh banget kan. Berarti itu industri hijau. Iya. Harusnya kan industri hijau ya pakainya solar panel, angin dan sebagainya gitu kan. Ini kayak semacam loh, ini gimana sih kalau jadinya, karena gini Mas Rosan, pemerintah sekarang itu sangat mendewakan investasi. Ya kan? PKPM diganti Kementerian Investasi. Kemenko Maritim ditambahkan Kemenko Marves, ya kan? Semua jadi ada investasi ya. Gitu. Goalnya jadi yang diharapkan itu investasi. Tanpa memperhatikan dampak-dampak yang terjadi dari investasinya itu sendiri itu apa ya? Betul sekali. Nah, cerita menarik juga ketika ada rombongan pemerintah ke US gitu kan. Yang dibawa itu bukan investasi yang bersih. Mereka selalu menceritakan investasi akan masuk sekian. Ketika tanyakan ESG-nya mana, ya kan, environmental social governance-nya itu mana gitu kan, unsurnya mana gitu, mereka nggak jawab gitu. Mereka tahu pokoknya investasi masuk aja gitu kan, tapi tanpa memperhatikan bagaimana lingkungan dan sebagainya. Nah, dampak dari nikel juga adalah pencemaran laut. Yang kita tahu di beberapa desa yang di Maluku Utara itu atau Sulawesi Tengah ya, dan Sulawesi Tengah itu sudah ada pencemaran laut akibat tambang nikel yang secara berlebihan.
Nah, lautnya jadi kotor, keruh dan sebagainya. Ya. Rugi siapa? Rugi nelayan gitu kan. Makanya di studi yang kita lakukan, ketika itu tidak ada penggunaan teknologi yang bersih, teknologi yang ramah lingkungan, maka yang paling dirugikan dari aktivitas hilirisasi nikel itu adalah pertanian dan perikanan, karena mereka sudah pertanian itu digusur pertaniannya dan airnya juga tercemar dari limbah nikel maupun limbah dari polusi udara juga di situ. Nah, menariknya ketika tim Celios ke sana ya, itu ada satu cerita menarik bahwa ya kalau orang sana kalau menjemur pakaian subuh-subuh gitu kan, pakaian putih gitu ya, itu sudah pasti ada kotoran itunya gitu. Itu sama saja, itu kayak wah ini apa gitu kan. Saya aja selama saya tinggal di Cilegon ya, itu mata saya itu sering pedas gitu kan, karena sana kan banyak pabrik dan sebagainya. Saya nggak bisa bayangin di Morowali seperti apa gitu. Jadi apakah lebih buruk lagi? Pasti lebih buruk lagi gitu kan. Berarti dampaknya ini juga justru yang berdampak multiple efeknya ini efek dari ketidakperhatian pemerintahnya, Mas ya. Selain dari dampak lingkungan tadi kan ini secara nggak langsung juga berdampak kepada kesehatan, yang mana ini juga ujung-ujungnya justru merugikan masyarakat. Justru kalau saya melihat jadi dari cerita-cerita temuan Mas tadi, akhirnya ini ekonomi ini hanya sebagai labeling doang, Mas, dari pemerintah. Yang saya lihat ya, seperti itu Mas ya berarti. Iya, dan ekonomi pun jangka pendek loh, Mas. Karena kalau kita lihat ternyata di jangka pendek itu sangat tertolong sekali dengan pembangunan infrastruktur, infrastruktur pabrik, infrastruktur PLTU. Itu kan butuh infrastruktur, butuh orang yang bekerja untuk membangun tempat tersebut gitu kan. Nah, setelah mereka sudah terbangun, sudah tidak ada lagi pembangunan infrastruktur baru, mereka yang terjadi adalah pengurangan ekonomi secara keseluruhan. Artinya di tahun ke-9 sampai tahun ke-15 itu terjadi PDB yang defisit. Artinya adalah ya memang aktivitas cuman mengadakan operasional itu ternyata tidak menimbulkan multiplier effect yang besar terhadap ekonomi di kawasan tersebut gitu. Jadi memang yang banyak menimbulkan multiplier effect adalah saat proses pembangunan itu. Tapi ketika sudah berjalan, nampaknya itu akan sangat minim sekali impact-nya gitu. Malah yang terjadi ya seiring dengan polusi udara dan sebagainya, itu biaya kesehatan semakin membengkak gitu kan dan sebagainya. Itu yang saya rasa merugikan masyarakat secara keseluruhan gitu. Menariknya adalah ketika kita ngobrol gitu ya, itu biaya kesehatan membengkak itu positif atau enggak bagi ekonomi gitu? Negatif justru ya. Harusnya kan negatif gitu ya. Tapi dipandang sama pemerintah ini ya biaya membengkak nggak masalah, karena ketika biaya membengkak otomatis sektor kesehatan itu jalan gitu kan. Terus ke rumah sakit itu bisa memproduksi obat dan sebagainya gitu. Saya ini kok heran banget kan. Ada orang pemikiran yang ketika biaya kesehatan membengkak di masyarakat itu membengkak, itu malah bergembira dijadikan peluang bisnis baru justru ya, Mas. Yang nggak dipikirkan adalah ketika biaya membengkak pendapatan tetap gitu. Otomatis dia harus mengambil ke belanja dari pos lainnya gitu kan, sama kayak APBN kita geser-geser pos belanja gitu kan. Nah, makanya ini yang harus dipikirkan pemerintah juga, bahwa ya biaya kesehatan tinggi itu juga merugikan loh bagi ekonomi gitu. Dengan apa ya, Mas ya, program hilirisasi yang terus digembor-gemborkan ini, kemungkinan ada nggak sih, Mas, wilayah-wilayah nanti yang bakal dieksploitasi lagi oleh pemerintah nih? Ya, mungkin temuannya tadi 3 daerah ya. Dengan kita tahu luasnya daerah kita ini ada potensi juga, potensi alam yang masih bisa digali. Apakah mungkin akan menyebar lagi nih dengan program hilirisasi yang terus digembor-gemborkan, Mas? Ya, kita tengah menghadapi ketidakpastian sebenarnya. Jadi ketika ya nikel ini dilarang ekspor ya, terus kemudian juga berkembangnya teknologi, tentu
memunculkan bahwa bukan cuma nikel loh ternyata yang bisa untuk dijadikan sebagai bahan baku dari baterai kendaraan listrik gitu kan. Ada LFP, ada besi dan sebagainya yang saya rasa itu nantinya bisa menjadi salah satu pengganti nikel untuk baterai kendaraan listrik gitu. Nah, makanya ketika kita bilang eksplorasi itu tentu masih akan berlanjut gitu kan, karena memang satu sisi nikel juga nggak mungkin ditinggalkan begitu saja gitu. Nah, yang paling memungkinkan adalah memang ya negara-negara di luar yang dia tidak memiliki bahan baku nikel, mereka pasti akan mengembangkan bahan lainnya gitu kan. Misalkan tadi besi, LFP dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah ini kan pengembangannya butuh biaya yang besar. Teknologi yang digunakan belum mencapai seperti apa yang dicapai oleh nikel gitu. Makanya ketika teknologi sudah maju, biaya riset itu turun gitu kan. Nah, mereka akan switching tuh dari nikel dia ke komoditas-komoditas lainnya yang menurut saya juga berpeluang menjadi bahan baku untuk baterai kendaraan listrik gitu. Dan saat itu ketika Indonesia tidak menyadari bahwa terjadi shifting seperti itu, ya akhirnya cuma bikin smelter nikel gitu kan. Ketika sudah beralih ke beberapa produk tersebut gitu kan. Bahkan Tesla pun ternyata sudah mengembangkan juga untuk baterai listrik non nikel gitu. Jadi ini yang harus disadari pemerintah bahwa ya hilirisasi ini bukan nikel ya. Nikel ini bukan, kita mempunyai nikel bukan berarti kita menguasai supply chain dari baterai kendaraan listrik global gitu. Kita nggak menguasai itu gitu. Makanya hilirisasi itu harus benar-benar matang gitu kan. Jangan sampai merugikan tadi ya produsen-produsen tambang untuk biji nikel, kemudian juga jangan sampai merugikan ekonomi dalam jangka panjang gitu kan, sehingga nanti nikelnya melimpah dan sebagainya, kita bingung mau buat apa gitu. Sedangkan Tesla ataupun pabrik-pabrikan besar lainnya sudah mulai meninggalkan nikel. Walaupun banyak investasi yang akan masuk nih Mas, karena ini saya mencoba apa ya, kaitkan lagi Mas tadi karena menyinggung kendaraan listrik ya, karena kan di beberapa pekan terakhir nih Mas, kayak aku ngeliat berita juga banyak investasi pemain-pemain kendaraan listrik akan masuk. Salah satunya kan itu kan pemain baterai kendaraan listrik ini Mas. Walaupun apakah dengan masuknya pemain baterai ini juga itu belum bisa untuk mengendalikan dari kelebihan biji nikel ini nih Mas, proses hilirisasinya. Kalau satu saya juga percuma aja ya. Tapi kalau misalkan itu dibangun industrinya, karena kan kalau kita lihat kan yang dibangun Indonesia itu kan cuman untuk industri baterainya aja gitu. Jadi kan benar aja kan. Tapi yang kita pikirkan cara luas adalah bagaimana cara membangun industrinya. Industri ini kan berarti kan ekosistem di dalamnya kan. Ada mungkin lagi masih angan-angan gitu ya. Kita bangun mobil listriknya secara keseluruhan, bukan cuma rakit ya, tapi mobil listrik secara keseluruhan. Itu mungkin bisa ya, karena kan kita lebih murah lah untuk menggunakan nikel dibandingkan kita mengimpor LFP dan sebagainya. Tapi satu sisi itu kita harus bangun industri kendaraan listriknya, bukan cuman industri salah satu part aja, komponennya gitu, aja, komponen aja gitu kan. Nah itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah yang jadi sekarang nampaknya pemerintah ya sebatas ingin buat baterai mobil listrik gitu kan. Mungkin itu bagus untuk supply chain gitu kan, tapi untuk kedepannya ketika LFP itu udah dikembangkan, terus kemudian beberapa komoditas lainnya bisa jadikan bahan baku pengganti nikel, itu Indonesia akan kesulitan untuk mencari supply chain di tingkat globalnya. Nah maka dari itu membangun industri itu lebih penting dibandingkan hilirisasi gitu. Makanya kembali ke awal gitu ya. Makanya salah arahnya itu adalah salah arah dalam hal satu lingkungan, kedua juga salah arah dalam mengembangkan ekosistemnya seperti apa. Karena yang dibangun itu cuma hilirisasi smelter nikel, bukan industri nikel ataupun industri kendaraan listrik secara utuh. Terus kalau terkait dengan pemerintahan barunya nanti, apakah
Mas melihat ini akan sama aja terjadinya, Mas? Ini pemberontakan baru yang quick count ya, masih quick Iya. count ya. Kita masih menunggu. Bisa dilihat kayaknya kemungkinan Iya, ya kita anggaplah iya. mereka ini menang gitu. Ya sudah bahas ini Mas, program makan siang di sana. Program makan siang betul belum detail banget sih pembahasannya. Iya, udah sampai per anak dapat 15.000 katanya. Oh iya, terbaru ya? Iya, terbaru. Terbarunya 15.000 ya? Kemarin Senin kemarin baru rapat kabinet, paripurna kabinet. Oh, berarti ini bisa jadi kemungkinan ada campur tangan pemerintah juga dong. Yang Saya- sekarang, Mas. Ini saya nggak berani komentar. Tapi yang jelas adalah ketika kita lihat dokumennya Prabowo dan Gibran, itu memang tagline-nya adalah melanjutkan. Dan itu sangat state ya, jelas banget di state bahwa mereka mau melanjutkan hilirisasi apapun, nikel, SDA lainnya, kemudian perkebunan gitu kan, terus ada hilirisasi digital juga gitu kan. Iya. Nah, ini yang menurut saya pasti ya mereka akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan untuk saat ini gitu. Karena jujur ini Pak Jokowi juga akhir-akhir ini juga tengah sibuk untuk melihat siapa sih yang bisa meneruskan legasi beliau gitu kan. Pak Jokowi juga pasti kan nggak mau juga kan karya-karyanya apa yang sudah dibangun sampai saat ini itu runtuh apabila pasangan yang terpilih tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah sekarang. Nah, makanya saya lihat sih sebenarnya ya hilirisasi nikel, hilirisasi apapun kemungkinan besar akan sama gitu kan. Mereka pasti akan menarik investasi-investasi luar tanpa memikirkan untuk lingkungan, tanpa memikirkan untuk sosial impact-nya seperti apa gitu kan, dan juga tidak memikirkan governance-nya akan seperti apa gitu. Nah, makanya mereka cuma butuh ayo masuk aja bangun hilirisasi di negara Indonesia gitu kan. Itu yang saya lihat di situ, karena kalau kita lihat untuk fokus ke lingkungan juga masih relatif rendah di dokumen ya. Kita berpatokannya ke dokumen visi misi dan program paslon ya. Itu saya nggak menemukan dengan jelas stat apa aja sih yang mereka inginkan untuk hilirisasi secara bersih gitu, atau hilirisasi dengan menggunakan energi yang lebih bersih. Saya nggak menemukan hal yang spesifik mengungkapkan hal tersebut. Yang mereka lakukan adalah hilirisasi industri, terus kemudian hilirisasi nikel, dan kemudian mereka secara bab terpisah mereka cuman harmonisasi lingkungan dengan lingkungan alam dengan manusia gitu, tidak menyebutkan apakah itu hilirisasi dan sebagainya. Makanya saya sangat ragu kalau itu ada perbaikan. Apalagi menterinya masih Bahlil gitu kan. Bahlil itu kan pasti akan langsung aja udah masuk aja investasi selama KIP-nya dia ini kan, KIP-nya dia tercapai gitu, kinerjanya dia tercapai di mata presiden, dia pasti akan senang gitu kan. Dan kinerjanya dia kan cuma investasi yang masuk aja berapa gitu kan, tanpa memikirkan investasi bersihnya berapa persen dan sebagainya. Walaupun nanti dengan ada tekanan-tekanan dari berbagai pihak gitu, Mas, terkait industri, apakah tetap kira-kira pemerintah ke depan akan menutup mata melanjutkan investasi, atau nanti akan terjadi perubahan kebijakan, Mas, terkait hilirisasi nikel ini, Mas? Nah, mudah-mudahan ada perubahan kebijakannya. Nah, tapi kalau saya lihat dari dokumen Undang-Undang Cipta Kerja terutama ya, yang dia memang menarik kewenangan daerah, sehingga daerah itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika jadi kerusakan lingkungan dan sebagainya, pun dengan dokumen AMDAL yang memang tidak dibuka secara transparan. Yang saya takutkan adalah masih terjadi untuk ya kerusakan lingkungan dan sebagainya. Yang saya harapkan adalah itu ada tekanan dari internasional ketika kita lihat ternyata masih menggunakan baterai gitu, baterai nikel gitu. Baterai nikelnya dilihat dari mana nih gitu kan. Wah, itu dari Indonesia. Indonesia sudah menjalankan ESG atau belum? Belum, antara belum nggak bisa masuk ke negara tersebut gitu kan. Nah, mudah-mudahan sebenarnya saya sih harapannya ketika Indonesia itu masuk ke dalam OECD. Ke OECD mereka Indonesia harus mengutarakan
aturan-aturan yang di OECD, dan OECD juga memberikan bantuan kan, bantuan teknis dan bantuan kebijakan untuk Indonesia agar bisa menyelaraskan kebijakan Indonesia dengan kebijakan yang ada di anggota OECD gitu. Nah itu yang saya harapkan sebenarnya. Nah tapi lagi-lagi, apakah harapan saya cuman harapan saja, yang jadi malah yang seperti saya takutkan di awal itu, bahwa ya udah yang penting masuk aja. Apalagi saya sih nggak yakin ya kalau menterinya Bahlil masih gitu, itu Indonesia akan berubah untuk strategi investasinya. Karena kalau saya lihat strateginya Bahlil itu masih yang penting banyak investasi yang masuk, FDI yang masuk, tidak peduli itu kotor atau bersih. Apalagi dari perusahaan-perusahaan Tiongkok mas ya. Atau Tiongkok itu Luhut. Oh Luhut ya. Tapi kan bisa kita lihat kan yang Tiongkok kayak tadi temuan Mas bilang juga kan banyak perusahaan Tiongkok ini, ya kan? Apakah walaupun dengan internasional menekan mas, mungkin mas kita bisa berhentikan investasi dari Tiongkok ini? Kalau Tiongkok tetap masuk, kayaknya tetap oke-oke aja deh pemerintah kita ini. Ya, tapi kalau misalkan barang ditolak di negara maju kan nggak mungkin juga kan? Iya. Makanya kita harapkan sebenarnya barangnya itu ketika lihat supply chain-nya, saya sih yakin ya saat nanti seperti sawit lah. Sawit itu kan kita kan di embargo juga sama Uni Eropa kan, karena kan kerusakan lingkungan terkait lahan sawit gitu kan. Nah, saya mudah-mudahan sih itu bisa masuk juga gitu kan. Jadi tekanan internasional juga bagi pemerintah kita untuk bisa menerapkan ESG di sektor hilirisasi nikel gitu. Walaupun ya tekanan dari Cina itu masih ada gitu kan. Ya Cina yang penting masuk aja, kotor nggak apa-apa gitu kan. Banyak kan perusahaan Cina kan seperti itu. Nah, tapi ketika Indonesia masuk ke OECD, kemudian juga ada tekanan dari internasional, saya rasa itu bisa mengubah arah kebijakan investasi kita gitu. Karena hal-hal yang di OECD fokuskan adalah kebijakan yang sustainable secara lingkungan maupun sustainable secara ekonomi. Ternyata kita ngobrolin nikel ini aja mas ya, dampak-dampaknya ini nih sangat apa ya, sebenarnya masyarakat ini yang nggak tahu gitu loh mas. Mungkin yang kita tahu kan hanya hilirisasi, oh iya menguntungkan, hilirisasi menguntungkan. Padahal dampaknya ini kan itu tadi ada sektor lingkungan, ada sektor kesehatan ya mas ya. Sangat apa ya mas ya, kalau saya jadi melihatnya hanya jadi pepesan kosong belaka mas kalau hal-hal seperti tadi ini nggak diperhatikan oleh pemerintah juga gitu ya. Iya, termasuk keselamatan mas. Oh iya. Iya, keselamatan kesehatan, keselamatan itu jadi fokus juga sebenarnya. Ada jadi fokus ya. Karena beberapa waktu yang lalu kan juga ada jadi kebakaran ya di salah satu pabrik di Morowali kalau salah. Oh iya. Itu kan jadi kebakaran dan sebagainya, berikut banyak korban jiwa juga gitu kan. Itu yang dari kecelakaan kerja. Dari sisi kesehatan yang ditimbulkan dari kegiatan aktivitas hilirisasi nikel itu juga banyak gitu kan. Terutama kalau kita mengacu pada industri nikel kita yang masih menggunakan bahan bakar kotor gitu kan, bahan bakar fosil gitu kan. Itu kan asapnya kemana-mana gitu kan. Itu bayangin masyarakat bisa kena ispa, terus juga bisa meninggal juga gitu kan. Bahkan yang paling parah itu bisa meninggal akibat udara yang kotor itu gitu kan. Makanya di situ kan ya pakai masker kan, kebanyakan kan di situ. Jadi saya rasa sih itu harus dipikirkan juga kesehatan dan juga keselamatan dari pekerja di situ, karena itu yang harus yang masih loophole-nya di situ juga. Dan ketika itu jadi anggota OECD udah nggak bisa lagi gitu kan. Itu harus, ini ESG-nya seperti apa, governance seperti apa gitu. Itu harus dipikirkan sama pemerintah sebenarnya. Jadi saya sih mendukung Indonesia masuk ke OECD itu gara-gara kita pingin regulasi yang memang setara dengan negara-negara maju gitu, sehingga investasi dan sebagainya itu juga lebih bagus lah ke depannya. Jadi ke depan berarti mitos hilirisasi nikel ini pandangan dari mas ini masih hanya sebatas mitos mas ya, masih angan-angan belaka mas ya. Dampaknya ya, dampak jangka pendeknya kita akui itu ada dan sebagainya, ekspor tambah dan sebagainya, tapi dalam jangka panjang itu sustainability-nya sangat-sangat ragukan sebenarnya. Saya masih meragukan untuk dampak jangka panjangnya akan positif atau negatif. Saya ragunya itu masih negatif dalam jangka panjang. Oke mas, mungkin itu aja mas. Terima kasih banget atas hasil temuan riset yang udah disampaikan ke kita nih mas.
semoga dengan obrolan kita ini masyarakat juga bisa menilai secara keseluruhan dari kebijakan pemerintah, dan paling nggak masyarakat bisa memberi tekanan juga lah untuk perubahan arah kebijakan yang lebih baik, Mas. Oke teman-teman, sekian podcast Kacamata pada episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya.